Selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Cicarae, NIM 1903030010, kelas A semester 3 dari jurusan Sosiologi. Di sini saya akan mereview buku kedua dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Yang pertama, rangka tindakan referensi dan umum teori sistem aksi, budaya, kepribadian, dan tempat sistem sosial. Titik awal yang mendasar adalah konsep sistem aksi sosial. Adalah untuk memperlakukan proses interaksi seperti suatu sistem dalam pengertian ilmiah dan tunduk pada urutan analisis teoritis yang sama, yang telah berhasil diterapkan pada jenis sistem lain dalam ilmu lain. Dasar kerangka acuan tindakan telah dibahas secara ekstensif dengan tempat lain dan hanya perlu diringkas secara singkat. Di sini, satu kerangka acuan menyangkut orientasi dari satu atau lebih aktor pada individu fundamental. Kasus organisme biologis ke situasi yang mencakup aktor lain. Skema artinya relatif terhadap unit aksi dan interaksi adalah skema relasional. Ini menganalisis struktur dan proses sistem yang dibangun oleh hubungan unit-unit tersebut. Situasi mereka termasuk unit lain. Itu tidak terlalu peduli dengan internal struktur unit kecuali sejauh ini secara langsung berhubungan dengan sistem relasional. Pemikiran sosiologis kontemporer menjadi kognitif yang dalam arti paling umum dapat diperlakukan sebagai definisi aspek relevan dari situasi dalam relevansinya dengan kepentingan aktor. Prasyarat fungsional sistem sosial. Hubungan interaktif dianalisis dalam hal status dan peran terjadi seperti yang kita miliki terlihat di sistem. Jika sistem seperti itu merupakan tatanan yang gigih atau untuk dijalani proses perubahan perkembangan yang teratur, prasyarat fungsional tertentu harus bertemu. Diskusi singkat tentang prasyarat fungsional. Prasyarat fungsional ini dilakukan karena itu memberikan alasan untuk analisis yang lebih luas dari poin-poin referensi menganalisis struktur sistem sosial. Kelas dan kekuasaan. Gambar kelas tengah Kanada, salah satu gambar paling gigih yang dimiliki orang Kanada tentang masyarakat adalah bahwa mereka tidak memiliki kelas. Gambar ini diterjemahkan menjadi pernyataan bahwa orang Kanada semua relatif sama dalam harta benda mereka, dalam jumlah uang yang mereka peroleh. Sebuah elemen penting dalam gambaran ketidakberdayaan ini adalah dengan tidak adanya formalitas lembaga aristokrasi dan aristokrat. Kanada adalah masyarakat yang di dalamnya egaliter. Nilai-nilai telah menegaskan diri mereka sendiri di atas nilai-nilai otoriter. Kanada diperkirakan berbagi tidak hanya benua dengan Amerika Serikat, tetapi juga ideologi demokrasi yang menolak kelas historis dan struktur kekuasaan Eropa. Pemikiran sosiologis kontemporer. Refleksi yang meyakinkan tentang apa yang dia sebut sebagai teori perkembangan Barat. Menyimpulkan dengan ringkasan ini beralih ke sejarah dan hanya ke sejarah jika apa yang kami cari adalah penyebab sebenarnya, sumber dan kondisi perubahan nyata dari pola dan struktur dalam masyarakat. Kebijaksanaan konvensional yang bertentangan dalam teori sosial modern tidak akan kita temukan. Penjelasan tentang perubahan dalam studi-studi yang disarikan dari sejarah adalah studi kelompok kecil laboratorium sosial, dinamika kelompok umumnya, dipentaskan eksperimen dalam interaksi sosial atau analisis matematika yang disebut sebagai sistem sosial. Kami juga tidak akan menemukan sumber perubahan dalam kebangunan rohani kontemporer dari metode komparatif dengan tangga menaik dari kesamaan budaya dan perbedaan yang dipetik dari semua ruang dan waktu. Pemikiran sosiologis kontemporer, masalah membutuhkan penjelasan singkat. Marihuana tidak menghasilkan kecanduan, setidaknya dalam arti alkohol dan obat-obatan opiat melakukannya. Pengalaman pengguna
penyakit penarikan dan tidak menunjukkan keinginan yang tidak dapat dihilangkan untuk obat. Paling sering beberapa istilah penggunaan mungkin disebut rekreasi. Obat itu digunakan sesekali untuk kesenangan yang ditemukan pengguna di dalamnya. Sesuatu jenis perilaku yang relatif kasual. Sebagai perbandingan dengan itu terkait dengan penggunaan obat-obatan yang membuat ketagihan. Pemikiran sosiologis kontemporer adalah persyaratan disipliner yang pahit diantisipasi. Kursus dalam teori sosiologis seringkali memerlukan penyelidikan atas ide-ide tentang pria dan pada tingkat yang lebih rendah, wanita yang menulis tentang dunia yang jauh dari pengalaman sosial. Teori sosiologis terletak pada perhatian untuk memahami hubungan antara individu dan masyarakat. Pentingnya perubahan sosial dan cara-cara yang digunakan orang datang untuk melihat, bertindak, dan ada di dunia sehari-hari. Sosiologis teori terlalu berfokus pada bagaimana dunia sosial dapat diketahui atau dijelaskan.